Bisa itu video call sama istri dan anak-anaknya dengan ceria, dengan riang gembira. Kelihatan sayang banget sama anaknya, care sama istrinya. Tapi begitu tutup telepon, langsung meluk perempuan di sebelahnya. Kalau aku perhatiin, zaman sekarang tuh lumayan banyak perempuan yang akhirnya jadi semakin takut untuk menikah. Salah satu alasan terbesarnya ya apalagi kalau bukan tragedi layangan putus aka perselingkuhan. Mereka bilang kayaknya stok laki-laki yang setia kayak bapak atau papanya itu udah semakin nggak ada atau jarang banget. Jadi buat apa menikah kalau akhirnya malah lebih menderita daripada pas masih single dulu. Ternyata ketakutan itu juga sampai ke salah satu orang yang udah aku anggap sebagai adikku sendiri. Sebut aja namanya Dede. Jadi beberapa waktu lalu dia sempet download salah satu dating apps yang terkenal itu. Niat awalnya sih mau cari pasangan hidup karena ya ternyata emang gak sedikit orang yang menikah setelah kenal di dating apps ini kan. Walaupun juga gak sedikit yang ketipu sampai skandalnya diangkat sama Netflix di salah satu dokumenter dia. Tapi karena emang gak pernah ada yang bener-bener cocok, akhirnya dia gak terlalu nanggepin serius dating apps ini dan berakhir cuma buat sekedar ngobrol-ngobrol aja gitu. Dia bilang dari sekian banyak orang yang match sama dia, gak sedikit yang ternyata adalah, yes bener, suami orang. Nah lucunya nih, para suami orang yang match sama dia ini sama sekali gak ada yang punya niatan aneh-aneh ke dia. Entah gimana ujung-ujungnya malah jadi pada curhat. Ini curhat yang beneran curhat ya, bukan yang curhat cari simpati. Sama si Dede dikepoin nih, alasan kenapa udah nikah pun mereka masih pada download dating apps dan kok bisa gak ketahuan sama istrinya. Ada yang ngejawab kalau dia cuma iseng aja, pengen semacam cek pasar gitu loh. Di umur segini apa gue masih laku atau enggak. Ada lagi yang ngerasa jenuh sama pernikahannya dan pengen ngerasain sensasi single lagi. Dan beberapa alasan eksplisit lainnya lah. Terus tips buat ngakalin dari ketahuan istrinya adalah dia bakal download nih dating apps pas di kantor. Nah di perjalanan sebelum sampai ke rumah bakalan di uninstall lagi. Gitu aja terus setiap hari. Terus Dede bilang, salah satu alasan kenapa dia jadi mundur atau nggak seyakin dulu untuk menikah sekarang, ya karena ini. Dia ngerasa zaman sekarang udah nggak ada lagi laki-laki yang takut sama Tuhan. Gimana kalau nanti ternyata aku menikah dan suamiku kelakuannya kayak orang-orang yang ada di dating apps ini, Kak? Yang ada hidupku malah jadi overthinking. Dulu setelah fase kepengen nikah muda aku lewat, aku pernah masuk ke fase ini juga. Mikir buat apa sih sebenarnya menikah? Karena aku lihat sekelilingku yaitu banyak suami orang yang aktif banget bun godain perempuan lain. Bener-bener yang gimana ya? Bisa itu video call sama istri dan anak-anaknya dengan ceria, dengan riang gembira. Kelihatan sayang banget sama anaknya, care sama istrinya. Tapi begitu tutup telepon, langsung meluk perempuan di sebelahnya. Iya dia video callan itu ada perempuan lain gitu di sebelahnya. Pas aku tanya, kok bisa sih living a double life gitu? Mereka bilang, Yang di sini kan cuma main-main aja, nggak pakai perasaan. Hati gue masih ke anak-anak dan istri koknya. Karena in the end of the day kan gue pulangnya ke mereka. otakku langsung ngebul ya saat mencoba untuk menganalisa jawaban itu. Gimana kalau ternyata aku dapat zonk, dapat suami yang model kayak gitu. Yang ada aku mati overthinking di rumah tiap kali suamiku dinas keluar kota. Dan nih ya, sebagai anak seorang mantan pegawai BUMN, aku juga paham betul tuh sama yang namanya entertaining client atau atasan atau tamu dari pusat. Nah, ditambah sama semua memori itu makinlah aku overthinking. Ketakutan dan overthinking tadi membawaku pada sebuah perjalanan untuk bisa menemukan jawabannya. Karena logikanya gini, menikah itu kan salah satu dari syariat Islam. Bahkan hukumnya wajib dalam keadaan tertentu. Jadi
Nggak masuk akal aja kalau Allah memerintahkan dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyerukan sesuatu yang malah menyusahkan hidup hambanya, yang membuat hidup umatnya jadi malah makin terbebani pikirannya. Iya gak sih? Berarti ada yang salah kan sama pemikiranku. Ada yang salah sama ketakutanku. Lagi pula aku keinget sama salah satu ayat yang hampir selalu ada di setiap undangan pernikahan, yaitu surat Ar-Rum ayat 21. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Merasa tentram. Aku ingat sebuah kata-kata mutiara yang pernah aku baca di internet dulu. You are what you see, what you read, and what you listen. Kita, manusia itu dibentuk dari apa yang kita lihat, kita baca, dan kita dengarkan. Cara berpikir, cara berpakaian, cara berbicara, cara berinteraksi dengan orang lain, itu semua dipengaruhi dari 3 hal itu. Yang sumbernya tentu bisa dari macam-macam ya. Orang sekeliling kita, buku yang kita baca, film, dan lain-lain. Nah, ketika pemikiranku tentang pernikahan ini berubah jadi sebuah ketakutan yang berujung overthinking, aku harus langsung mengevaluasi ketiga hal utama tadi. Akhirnya bisa aku tarik kesimpulan bahwa ketiga hal tersebutlah yang membuat aku jadi negatif. Aku berada di lingkungan yang hampir sepanjang mata memandang laki-lakinya ini pada nggak setia sama istrinya. Belum lagi baca cerita-cerita di media sosial atau dengar cerita teman yang udah nikah tentang suaminya yang ketahuan iseng-iseng chattingan sama perempuan lain atau bahkan selingkuh secara fisik. Belum lagi lagu-lagu yang seliweran di Spotify, I don't know, Instagram, TikTok, atau media sosial yang ada musiknya lah. Atau mungkin ya radio yang kebanyakannya juga tentang ketidakjujuran pasangan gitu ya, tentang perselingkuhan, tentang konflik dalam relationship. Ini juga yang jadi alasan terkuat aku kenapa sekarang udah mulai meninggalkan musik. Karena efeknya tuh ngeri banget loh di pikiran sama mood. Setidaknya buat aku ya. Apalagi buat perempuan yang hormonnya kadang tuh suka kacau kan, suka naik turun. Coba lihat ya, berapa banyak perempuan yang tiba-tiba jadi insecure sama suaminya telah denger lagunya Joji yang Glimpse of Us. Pas suaminya lagi tiba-tiba senyum-senyum sendiri itu rasanya langsung insecure gitu kan. Jangan-jangan lagi keinget mantan nih. Padahal mah lagi inget-inget kelucuan mereka berdua di awal-awal pernikahan. Oke, kembali ke awal lagi ya. Itulah kenapa Dede jadi tiba-tiba overthinking tentang menikah. Itu karena dia berada di lingkungan yang emang hampir semua laki-laki itu adalah suami orang yang lagi iseng atau emang niat selingkuh. Yaitu di dating apps. Coba misalnya dia menghabiskan lebih banyak waktunya di lingkungan anak-anak muda yang kegiatan gereja misalnya. Ya dia gak akan lihat dengan mata kepala sendiri ada suami orang yang selingkuh sama perempuan lain. Karena pasti mereka akan saling ngingetin untuk gak berbuat dosa. Ya enggak? Selama dia gak keluar dari lingkungan dating apps itu, ya yang selalu dia lihat adalah suami-suami orang yang selingkuh. Salah satu penyebab terbesar overthinking selanjutnya adalah minimnya prasangka baik pada Allah dan kalau yang udah menikah pada suami juga. Ingat gak beberapa minggu lalu aku sempat ngebahas tentang husnuzon. Nah, ini ada hubungannya sama itu. Buat yang belum menikah nih, tiap kali gak sengaja denger atau baca berita atau kejadian di sekeliling tentang perselingkuhan, terus langsung mikir, Gimana nanti kalau aku salah pilih pasangan dan berakhir diselingkuhin juga? Fix deh, zaman sekarang emang udah gak ada lagi laki-laki yang baik dan setia. semua laki-laki ternyata sama aja. Itu apa coba kalau bukan berburuk sangka sama Allah? Buat yang udah menikah, kadang malah lebih parah. Apalagi ya itu tadi. Kalau abis nonton yang namanya layangan putus atau apa tuh drakor yang kemarin juga bikin resah ibu-ibu, World of Marriage ya kalau nggak salah. Jadi curiga kalau pas suami tiba-tiba harus dinas keluar kota,
Curiga kalau suami tiba-tiba jadi lebih rapi, pakai wangi-wangi, dan banyak kecurigaan yang tadinya nggak jadi masalah, sekarang malah jadi masalah. Sampai kemarin tuh sempet banyak bapak-bapak yang protes di media sosial sama pemain layangan putus karena setelah nonton itu istrinya jadi curigaan sama suaminya. Sampai si suami bingung mau jelasin apa dan gimana. I know it's just a joke, but the concerns were real. Nah, terus belum lagi rasa pengen kepoin HP suami. Istri-istri kayak gini pasti bakal kena mental banget kalau dengerin kajian rumah tangganya Ustadz Khalid Basalamah Hafizahullah. Karena di situ beliau bilang, kalau kepoin HP suami tanpa persetujuannya atau diam-diam itu dosa karena mencuri lihat. Pesan beliau yang akan selalu aku ingat adalah jangan ambil alih tugas malaikat. Ini nanti bakalan kita bahas next time insya Allah di monolog terpisah karena cukup panjang dan lumayan seru juga sih. Semua yang kita lakukan itu apa namanya coba kalau bukan berprasangka buruk sama suami. Kayak yang kita bahas di monolog lalu yang husnuzon itu. Gak ada gunanya. Rugi banget kalau setelah menikah, setelah isi kepala jadi ada dua, kok malah beban pikiran tuh bertambah. Dan kadang bahkan gak ada solusinya. Kenapa gak ada solusinya? Ya karena semua itu bersumber dari isi kepala. Dari overthinking. Dari sesuatu yang mungkin tuh gak ada sebenarnya. Well, what I'm trying to say is, hidup itu bukan tentang belajar memiliki, tapi belajar melepaskan. Karena gak ada satu hal pun yang ada di muka bumi ini yang benar-benar milik kita. Bahkan tubuh dan nyawa kita ini pun bukan milik kita kan, tapi milik Allah. Kita tuh cuma dipinjemin aja dan diminta untuk ikhtiar merawat dengan sebaik mungkin sampai waktunya tiba untuk Allah ambil kembali. Begitupun saat kita menikah. Allah berikan suami itu bukan untuk kita miliki, tapi untuk kita jaga doang. Iya, kita hanya sebagai penjaga aja, bukan pemilik seutuhnya. Dan bagian dari penjagaan itu adalah ikhtiar dan tawakal. Kita hanya bisa ikhtiar sebaik mungkin untuk menjadi istri yang terbaik, sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis. Selebihnya, apa yang suami lakukan di luar rumah, di dalam handphonenya, dan dimanapun yang tidak terjangkau oleh pandangan mata kita itu adalah urusan Allah. Allah pun sudah menugaskan malaikat di sisi suami untuk mencatat setiap apa yang dilakukan, bahkan setiap apa yang ada di hatinya. Malaikat ini gak tidur, gak kedip, gak akan kehilangan sepersekian momen pun. Jadi untuk apa kita mengambil alih tugas malaikat dan kuasa Allah? Iya pantas aja kalau kepala rasanya mau pecah, selalu gelisah, selalu curiga, dan semua yang negatif. Kenapa? Karena ibarat mobil nih ya, kita yang cuman Avanza mau ngebalap Lamborghini Huracan. Ya ngebul, berantakan semua tuh turun mesin. In the end of the day, kita kembali lagi ke titik awal. Yaitu memilih pasangan yang baik agamanya. Yang udah ngaji. Yang udah paham syariat Islam. Yang ngerti tujuan pernikahan itu apa sih? Yang udah tahu kewajibannya sebagai suami dan ayah itu apa? Dan yang paling penting adalah yang takut sama Allah. Bukan takut sama istri. Bukan takut sama orang tua atau takut sama mertua. Emang setelah itu pun gak ada jaminan 100% dia gak bakal berbuat kesalahan atau khilaf. Tapi lagi-lagi kita ini gak diwajibkan untuk menjamin masa depan orang lain. Karena kita bukan dukun ya. Kita gak akan tahu apa yang terjadi di masa depan. Kita aja gak bisa tahu apa yang terjadi ke diri kita 2 menit aja setelah dengar monolog ini. Tapi memilih laki-laki seperti itu adalah salah satu bagian yang penting dalam ikhtiar. Tips terakhir kalau overthinking menyerang, ingat-ingat awal surat Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Karena overthinking dimulai saat kita memikirkan apa-apa
yang berada di luar kemampuan kita.